Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi bagi Manusia, yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu pemakalah pertama Iit Irhamna, pemakalah kedua Cahaya Monika, dan pemakalah ketiga saya sendiri. Baiklah, tanpa mempersingkat waktu, langsung saja pemakalah pertama membacakan materinya. Dilanjut pemakalah kedua dan terakhir pemakalah ketiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka pemakalah pertama. Kami di sini akan menyampaikan ilmu alamiah dasar secara lebih spesifik lagi, yaitu pembahasan mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal. Dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, mudah, nyaman, dan sebagainya. Yaitu dengan pembahasan A, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern saat ini ternyata selalu mengalami perubahan. Masyarakat purba antara 40 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20 atau 10.000 tahun Masehi mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Pada zaman purba, manusia menggunakan alat-alat yang dibuat dari batu, tulang hewan, tulang manusia, dan tempat tinggalnya yaitu di goa. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologinya telah berkembang dengan membuat alat baru dari bahan tanah yang dibakar. Sejarah umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang dengan perincian sebagai berikut. A. Gelombang 1 menggunakan baterai alamiah. Kedua, gelombang kedua menggunakan energi fosil. Gelombang ketiga, era informasi, yaitu B. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. 1. Pengembangan teknologi. Sifat manusia adalah selalu muncul keinginan yang lain. Bila keinginan yang lama telah terpenuhi, demikian pula setiap manusia tidak mau mengalami kesulitan dalam hidupnya. Beberapa contoh IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. 1. Bendungan air. Teknik modern, manusia dapat mengendalikan aliran sungai dengan membuat bendungan, saluran primer, dan saluran sekunder. 2. Teknologi digital. Teknologi ini telah membawa perubahan kehidupan manusia yang cukup besar. Segala informasi, data, dan fakta dapat diiringi dalam bentuk yang paling kecil dan sederhana. 3. Teknologi berinformasi. Teknologi berinformasi merupakan teknologi untuk memperkaya nilai nutrisi tanaman menjadi pangan padi, jagung, dan kacang-kacangan. 4. Teknologi pengobatan. Pisau argon helium, teknologi pengobatan penyakit tumor atau kanker, baru menggunakan pisau argon helium yang dikembangkan di Rumah Sakit Kanker Modern Kuangkabau, Surabaya. 5. Parasut terbang. Kecepatan yang lebih tinggi di atasnya adalah kecepatan transonik 1470 km per jam. Kemudian di atas transonik adalah supersonik. 6. Informasi dan telekomunikasi. Perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi sangat cepat, di mana komunikasi antar kota, antar negara menjadi murah. C. Peran dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan. 1. Peran IPA pada saat ini yang sangat menonjol adalah masalah komputer. Uraian komputer ada pada bab 8 mengenai pengembangan teknologi, khususnya pada teknologi informasi. 2. Dampak positif. Banyak manfaat dan dampak IPA serta teknologi terhadap kehidupan manusia. 1. Bidang pertanian.
Pada bidang pertanian, dengan adanya bibit-bibit unggul, pupuk, obat, zat pengatur tumbuh, teknologi pengolahan yang tepat. B. Pengolahan minyak. Pengolahan minyak bumi semula dikenal bensin, kemudian premium, lalu kita kenal Pertamax. Pertamax lebih baik daripada premium karena mempunyai nilai oktan yang lebih tinggi sehingga tidak merusak mesin kendaraan yang menggunakan bahan bakar tersebut. 3. Dampak negatif. Di samping dampak positif, menggunakan teknologi juga berdampak negatif, yaitu contohnya suatu pabrik kertas gula, pabrik tahu, dan lain-lain. Limbahnya langsung dibuang ke sungai, berdampak buruk pada kualitas air sungai dan juga kena ke masyarakat yang menggunakan air sungai. Oke, sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irhamna. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi masa depan. Nishikako pada tahun 2011, fisikawan Amerika berdarah Jepang mengingatkan bahwa sains dan teknologi merupakan mesin raksasa ekonomi modern dan penggerak utama peradaban manusia. Akhir-akhir ini, bidang teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti mikroelektronika, teknologi bahan, dan bioteknologi. Yang pertama, mikroelektronik. Berbicara masalah ini tidak terlepas dari fisika zat padat. Studi Quantron memiliki sifat switching dan penguatan yang sama dengan semikonduktor yang tipikal komputer yang dipakai komputer dengan volume yang lebih kecil atau konsela DKK pada tahun 2003. 2. Ilmu bahan. Ilmu bahan berawal dari Ronald Reagan yang membuat Orient Express yang dapat menempuh wide ocean. Yang ketiga, nanoteknologi. Nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh Nario Higuchi pada tahun 1974. Yang E. Perkembangan teknologi. Bioteknologi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi dengan kata bioteknologi. Lalu, sebenarnya apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio berarti makhluk hidup dan teknologi adalah cara untuk memproduksi barang atau jasa. Peran bioteknologi. Bioteknologi pada saat ini di masa mendatang sangat berperan terhadap aspek kehidupan manusia. A. Sejarah perkembangan bioteknologi. Banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat, antara lain, mulai kapan bioteknologi itu digunakan oleh manusia? Berdasarkan sejarah perkembangan bioteknologi, ternyata sudah dimulai sejak digunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk yang berguna bagi manusia seperti bir, keju, yogurt, kecap, dan lain-lain. Periode bioteknologi. Perkembangan bioteknologi melalui beberapa periode, yaitu periode prahistor pada tahun sebelum 1865, periode Pasteur pada tahun 1865 sampai 1940, periode antibiotik pada tahun 1940 sampai 1960, dan bioteknologi baru modern pada tahun 1975 sampai sekarang, Howing pada tahun 1984. Tingkatan teknologi. Berdasarkan tingkat teknologi dalam bioteknologi terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rendah seperti pembuatan pakan ternak, penanganan limbah, dan penanganan air. Tingkatan teknologi sedang seperti pembuatan pengaraman asam amino, enzim, biomasa, asam organik, produk seleria. Tingkatan teknologi tinggi, pembuatan interferon, hormon, vitamin, vaksin, dan antibiotika. Adapun tahap bioteknologi menurut Rem pada tahun 1981
perkembangan bioteknologi berlangsung melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan bioteknologi dalam memproduksi makanan melalui proses fermentasi. Yang kedua, bioteknologi dalam memproduksi asam-asam organik serta biomasa seperti asam aset, asam laktat, asam sitrat, alkohol, dan lain-lain. Adapun yang ketiga, bioteknologi dalam memproduksi bahan kimia dalam keadaan steril, misalnya penisilin, antibiotika, dan lain-lain. Adapun tahapan yang terakhir yaitu bioteknologi baru dalam peralatan dan penemuan mutakhir seperti dalam biologi molekuler, rekayasa genetika, dan teknologi gen. Dan pembahasan yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman kami, Musdalifah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalah kedua, yaitu rekayasa genetika atau disebut dengan modifikasi genetika. Rekayasa genetika atau modifikasi genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi, biasanya menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi baru. Langkah-langkah rekayasa genetika itu ada 3. Selanjutnya, aplikasi bioteknologi. Aplikasi bioteknologi dibagi menjadi bidang pertanian. Bidang pertanian dibagi lagi menjadi kultur jaringan, pupuk hayati, tanaman transgenik, resistensi hama terhadap tanaman transgenik. Resistensi hama terhadap tanaman transgenik dibagi menjadi bidang peternakan, bidang industri, bidang kedokteran, pengelolaan limbah, dan biotika. Yang B, teknologi informasi dibagi menjadi sejarah perkembangan teknologi informasi, generasi komputer. Generasi komputer dibagi menjadi generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. 4. Aplikasi teknologi informasi dibagi menjadi yang pertama, menjadi luaran berdasarkan cara kerja. Yang kedua, berdasarkan variasi proses data. Yang ketiga, aplikasi dalam kehidupan. Dan 4. B. Dampak teknologi informasi. Dampak teknologi informasi dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data dengan cepat. Yang ketiga, media untuk mencari informasi. Keempat, kemudahan memperoleh informasi. 5. Internet sebagai media untuk pendidikan. 6. Kemudahan untuk bertransaksi dan berbisnis. Nah, dampak negatifnya yaitu pornografi, penipuan, carding, dan net gaming. Terima kasih.